Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ekonomi Syariah Fun, channel yang membahas putar isu-isu dan perkembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah. Hari ini kita akan membahas satu isu ataupun topik yang sangat hot di kalangan para pegiat ekonomi syariah. Topik ini saya katakan hot atau menyita perhatian karena isunya itu adalah menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah itu tidak syariah. Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe dan like, loncengnya juga diklik, dan silakan share sebanyak-banyaknya channel ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Saya lanjutkan kembali. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa bank syariah itu tidak syariah. Tentu hal ini sangat mengejutkan. Bahkan saya sering menemukan pernyataan atau pertanyaan dari para mahasiswa-mahasiswa, bukan hanya tingkat awal, bahkan mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir pun di Prodi Ekonomi Syariah yang menanyakan ini. Pak, apakah benar bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah itu tidak syariah? Ketika ditanyakan dari mana kamu dapat info ini, dia tunjukkan hasil googling atau bukunya. Ini Pak, bukunya ada mengatakan ekonomi syariah itu tidak syariah. Nah, hari ini kita akan bahas, karena kalau ini tidak didudukkan, ini akan membuat bukan hanya lembaga keuangan syariah ini mendapatkan image yang tidak baik, tapi juga kita tidak akan mendapatkan kenyataan atau fakta yang benar tentang lembaga keuangan syariah ini. Baik, pertama, isu perbankan syariah itu tidak syariah itu biasanya disebabkan karena 3 faktor. Kalau kita lihat argumen atau baca pernyataan atau buku-buku yang menulis tentang ini, biasanya ada 3 hal yang menyebabkan mereka itu menyatakan bank syariah tidak syariah. Yang pertama, bank syariah dianggap tidak syariah karena perbankan syariah itu menciptakan atau adalah bank yang beroperasi menggunakan sistem fractional reserve banking. Artinya terjadi proses penciptaan uang, di mana kelompok yang menyatakan bank syariah itu tidak syariah tidak setuju kalau bank syariah itu menciptakan kredit juga, menciptakan uang. Nah, nanti kita bisa bahas di kajian makroekonomi bahwa proses penciptaan uang ini terjadi ketika bank memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada nasabah. Sebenarnya bank itu melakukan proses penciptaan kredit. Nah, kelompok ini tidak setuju kalau bank syariah itu juga melakukan hal yang sama, karena proses penciptaan kredit atau proses penciptaan uang itu tidak boleh dilakukan oleh bank syariah, karena bank syariah dianggap hanya meniru bank konvensional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sering menjadi argumen mereka kenapa bank syariah itu tidak syariah adalah ketika bank syariah itu melakukan ataupun menggunakan produk fixed return, yaitu produk yang memberikan pendapatan tetap, terutama murabahah. Nah, murabahah ini sering menjadi kritikan keras bagi kelompok yang menolak perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan bahwa bank syariah itu hanya mengcover produk-produknya itu, yaitu produk Islam itu sebenarnya hanya menutupi produk konvensional atau produk riba yang mereka lakukan. Nah, ini tentu harus kita berikan argumen atau jawaban terhadap hal itu. Sekarang kita akan mencoba memberikan jawaban terhadap hal ini. Yang pertama, anggapan yang mengatakan bahwa bank syariah itu tidak boleh menciptakan kredit atau tadi fractional reserve banking begitu. Kalau kita baca dari berbagai tulisan kalangan ekonomi syariah, misalnya Umar Chapra, itu mengatakan bahwa proses penciptaan kredit atau pembiayaan oleh bank syariah itu diperbolehkan karena bank syariah menggunakan underlying aset. Jadi fractional reserve banking yang dibuat oleh perbankan syariah itu tidak sama dengan konvensional. Sehingga proses penciptaan uang itu dilakukan karena adanya produktivitas yang tinggi ataupun ada sebab underlying aset yang mengcovernya. Jadi itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa murabahah itu tidak islami atau tidak syar'i. Ini tentu harus diluruskan. Murabahah itu adalah produk yang berbasis aset
dan sifatnya seperti jual beli yang diberikan markup keuntungan. Nah, murabahah ini tentu dibutuhkan oleh konsumen atau nasabah. Nah, sehingga ketika itu dilakukan tentu karena dia memiliki underlying aset dan dibutuhkan oleh konsumen, maka murabahah ini bisa menjadi produk perbankan syariah. Kalaupun ada kritikan terhadap ini biasanya disebabkan karena mungkin beberapa lembaga keuangan syariah, katakan mungkin oknum, menawarkan produk murabahah kepada orang yang sebenarnya membutuhkan produk musyarakah atau bagi hasil. Nah, tentu ini agak bisa menjadi semacam produk yang dipaksakan penggunaannya. Tetapi secara ide atau secara umum, murabahah ini adalah produk yang sangat diperbolehkan karena mengakomodir aset dan proses jual beli yang terjadi. Jadi kalau kita lihat di beberapa perbankan syariah di luar negeri, bahkan ada yang mengembangkan produk murabahah ini dengan misalnya membuat warehouse begitu, memiliki produk-produk yang mereka tempatkan di showroom mereka, bahkan mereka meletakkan pegawai-pegawai mereka di tempat-tempat katakanlah showroom mobil atau produk-produk tertentu, sehingga showroom dengan perbankan bekerja sama untuk melakukan proses penjualan murabahah ini. Jadi kalau terjadi misalnya semacam ketidaksetujuan terhadap produk murabahah, mungkin di aspek teknisnya yang dilakukan ada terlihat mungkin tidak full sempurna proses ini terjadi. Nah, yang ketiga itu ungkapan tadi bahwa produk-produk perbankan syariah itu tidak lain hanyalah cover atau hanya mengakomodir produk konvensional yang kemudian disyariahkan. Nah, ini tentu pernyataan yang saya kira harus diluruskan. Artinya, perbankan syariah ini tentu berbeda dengan perbankan konvensional. Namanya saja sudah perbankan syariah. Perbankan syariah ini memiliki dewan pengawas syariah. Setiap produk-produk ataupun proses transaksi itu diverifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah ini. Bahkan di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional yang melihat produk-produk syariah seluruhnya yang diterapkan oleh perbankan atau lembaga keuangan itu apakah telah sesuai dengan step-step atau kesesuaian hukum syariah, kemudian kesesuaian dengan peraturan Bank Indonesia misalnya OJK dan peraturan-peraturan lainnya, sehingga sangat jauh dari anggapan bahwa bank syariah itu produk-produknya adalah produk yang hanya kamuflase dari produk konvensional. Nah, kalaupun tadi ada pernyataan bank syariah tidak syariah, itu mungkin kalau saya boleh memberikan sebuah pernyataan, mungkin ada oknum perbankan syariah yang mungkin oknum ini berperilaku atau mungkin tidak syar'i. Itu bisa saja terjadi. Artinya ini juga bisa ditemukan di semua komunitas di mana lack of quality. Mungkin ada beberapa SDM yang kualitasnya masih lack, masih sedikit, sehingga pemahaman mereka terhadap produk dan sosialisasi terhadap produk ini sedikit mengalami boleh dikatakan distorsi, sehingga yang diterima oleh konsumen adalah kesan bahwa produk syariah ini tidak syariah. Nah, saya kira untuk memperkuat argumen ini, saya kira begini. Saya punya sebuah buku. Nah, punya buku. Ini The Lost Science of Money. Nah, saya punya buku The Lost Science of Money. Buku ini dikarang oleh Stephen Jerlenga. Nah, dia ini termasuk tokoh yang memang juga dikritik juga sih, karena termasuk mendukung gerakan monetary reform, ya, monetary reform itu reformasi keuangan. Salah satu isu monetary reform itu adalah menolak keberadaan bank sentral misalnya, kemudian menolak penggunaan fiat money. Mereka mengemukakan ide untuk kembali kepada misalnya gold currency, mata uang emas. Nah, yang menarik, Stephen Jerlenga ini kan cerita tentang perkembangan uang dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari zaman primitif, modern, abad pertengahan misalnya. Nah, dia mengkaji tentang ini. Nah, yang menarik di bab di salah satu babnya di halaman 223. Nah, ini dia menulis tentang Islamic Monetary Development. Nah, dia menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah itu tujuannya terlihat sama
dengan apa yang dicetuskan oleh banyak kalangan yang menginginkan adanya keadilan ekonomi, khususnya keadilan dalam keuangan. Nah, tulisan Zarlengga yang memasukkan ekonomi ataupun lembaga keuangan syariah atau Islam ini ke dalam bukunya yang tebal ini kan menarik. Artinya dia melihat bahwa justru lembaga keuangan syariah itu memiliki kesamaan dengan isu yang diusung oleh banyak orang, yaitu mengatasi ketidakadilan dan kezaliman. Nah, ini dilihat. Dia menulis tentang riba dan zulum. Dia memasukkan riba dan zulum, di mana riba sebenarnya adalah sebuah hal yang dari dahulu disepakati para kalangan, termasuk kalangan non-muslim, tapi sayangnya ini tidak dipraktekkan oleh banyak kalangan. Nah, ini saja menunjukkan bahwa ada kepercayaan yang besar kalangan luar ataupun mungkin non-muslim yang melihat bahwa ekonomi syariah justru bisa menjadi salah satu jalan keluar terhadap ketidakadilan ataupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di banyak lembaga keuangan konvensional. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut kira-kira isu apa lagi yang akan seputar tentang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Silakan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.